Minggu 7 Januari 2024, tiga calon presiden bersiap menghadapi debat bertema pertahanan keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Di atas kertas, Capres Prabowo Subianto disebut diuntungkan dengan latar belakang dan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kendati demikian, Anda juga pemirsa, Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pun juga mengaku siap tampil optimal dalam debat minggu esok. Lantas siapa yang bakal unggul? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat pertahanan Rizal Dharma Putra dan peneliti Departemen Hubungan Internasional Wafa Karisma. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, saya mau menuju ke Pak Rizal terlebih dahulu, Pak Rizal. Salah satu tema yang akan dibahas adalah pertahanan dan juga keamanan. Kalau kita melihat apa yang seharusnya kemudian ditonjolkan gagasan-gagasan oleh setiap capres mengenai tema tersebut. Ya, tadi disebutkan bahwa tema ini akan menguntungkan Pak Prabowo selaku dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan selama 4 tahun terakhir beliau ini di kabinetnya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Namun saya melihatnya itu juga bisa menjadi beban. Apakah ada program-program dari Menteri Pertahanan yang tidak berjalan dengan baik atau tidak tepat sasaran? Nah, itu juga akan menjadi beban dari beliau, karena tentu beliau harus bertanggung jawab atas kapasitasnya sebagai Menhan dan juga sebagai kandidat presiden. Tentu dia harus mampu untuk menjawab beberapa kekurangan dari agenda atau program dia sebagai Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya melihat sini, dari ketiga calon presiden ini justru saya belum melihat suatu definisi yang jelas dari ancaman pertahanan yang substansial. Jadi program-program pertahanan atau apapun yang disampaikan oleh ketiga calon presiden itu ya bagus semua, namun tidak menyertakan atau mendefinisikan soal ancaman pertahanan yang aktual, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara kalau di negara maju, negara-negara demokratis, biasanya mereka menerbitkan satu buku putih yang menyebutkan mengenai ancaman pertahanan atau ancaman keamanan nasional, baik dari luar maupun dari domestik. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo justru pada tahun 2023 tidak menerbitkan buku putih pertahanan. Bahkan dalam rilis-rilis Departemen Pertahanan tidak pernah menyebutkan negara mana atau negara atau apa yang menjadi ancaman pertahanan. Karena kalau biasanya ke negara maju itu dia cukup eksplisit menyebutkan ancamannya apa, ancaman dari mana, dalam bentuk apa, dan bagaimana meresponnya, dan kemudian merekomendasikan bagaimana membangun kekuatan pertahanannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua ada keterkaitan, jadi tidak ujuk-ujuk perlu ada pembelian ini, perlu ada pembangunan ini, perlu ada modernisasi ABCD dan sebagainya, tanpa menyebutkan ancamannya. Nah, itu yang saya melihat dari ketiga kandidat ini tidak ada menyebutkan ancaman pertahanan aktual dari luar. Artinya definisi ancaman itu harus konkret ya. Kita ke Mas Wafa, kalau berbicara mengenai hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, politik luar negeri, poin apa yang harusnya secara real dituangkan para capres dalam panggung debat nanti, Mas Wafa? Baik, mungkin yang pasti kita perlu ekspektasikan adalah kecakapan dalam memahami kondisi politik luar negeri ya, dan juga memahami tren-tren besar seperti apa dan perkembangan terkini seperti apa yang tengah berkembang di dunia. Dan tentu aspek politik luar negeri dan hubungan internasional itu range-nya besar sekali, mulai dari pertahanan juga termasuk sampai mungkin iklim, dan ini pasti macam-macam track record atau pengalaman dari masing-masing kandidat nggak akan cukup. Yang perlu kita perhatikan adalah instingnya mau kemana. Ketika menjawab pertanyaan atau ketika berdebat, itu insting-instingnya kemana. Jadi kita bisa semacam proyeksikan ketika ada masalah baru yang mungkin beda sekali dengan pengalaman beliau ini selama sebelumnya, track record beliau sebelumnya, misalnya masalah siber misalnya, atau misalnya masalah lain yang melibatkan teknologi tinggi yang kita juga nggak semuanya langsung bisa pahami. Insting seperti apa yang beliau tunjukkan, itu yang perlu kita baca ketika debat. Sama seperti yang Pak Rizal tadi sampaikan, sejauh ini kalau misalnya dari sisi politik luar negeri dan hubungan internasional, ketiga kandidat
cenderung sudah menyampaikan aspirasi, sudah menggaungkan nilai-nilai dan kebijakan yang sama, cara berpikir yang sama, bebas aktif dan segala macam politik luar negeri kita, tapi mereka cenderung belum terlalu bisa menempatkan, memberikan asesmen akan masalah utama apa yang harusnya ditackle Indonesia, kemudian bagaimana caranya untuk mencapai aspirasi yang disampaikan. Beberapa waktu lalu misalnya beberapa kandidat sudah sempat menyampaikan pidato kebijakan luar negeri dan mereka sudah menyampaikan aspirasi. Misalnya Pak Ganjar bilang Indonesia unggul, Pak Anies bilang Indonesia aktif, Pak Prabowo bilang Indonesia yang bermartabat, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana cara mencapai ke titik-titik seperti itu, menavigasikan politik luar negeri yang nggak selamanya kita bisa, kepentingan kita bisa dicapai, karena ada macam-macam aktor di luar negeri yang nggak semuanya mau mengikuti atau misalnya mau terpengaruh atau mau menerima tawaran kita. Ya, Mas Nova, insting seperti apa sih yang Anda maksud? Apakah juga kemudian isu yang cukup jadi sorotan publik saat ini mengenai hubungan internasional dan juga geopolitik adalah Israel dan juga Gaza? Apakah kemudian gagasan ini juga perlu ditonjolkan untuk bisa menarik perhatian dari masyarakat, termasuk para pemilih? Bisa jadi. Jadi insting sebetulnya seperti ini, betul. Misalnya salah satu kasus misalnya konflik di Gaza, itu insting yang perlu kita lihat dari pemimpin adalah bagaimana beliau bisa menyeimbangkan pertimbangan pragmatis, apa yang Indonesia bisa lakukan, modalitas apa yang kita punya, aspirasi seperti apa yang idealnya Indonesia lakukan, sama juga dengan menyeimbangkan reaksi-reaksi dari negara lain. Karena kita perlu lihat bagaimana pemimpin-pemimpin ini menakar konsekuensi dari langkah. Ketika misalnya pemimpin-pemimpin akan melakukan kebijakan tertentu, itu mereka perlu juga menyampaikan kepada kita bahwa mereka paham akan konsekuensinya. Karena nggak selamanya hal-hal yang kita lakukan demi kepentingan nasional kita atau mungkin demi kepentingan kawasan yang lebih besar, reaksinya dinilai positif oleh semua negara di dunia misalnya. Nah, itu gimana caranya pemimpin-pemimpin kita menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa akan ada konsekuensi tertentu ketika kita melakukan satu langkah. Baik, lalu Mas Rizal Dharma melanjutkan mengenai ancaman definisi pertahanan keamanan baik itu domestik maupun internasional. Apa sebenarnya isu yang harus diangkat? Apakah terkait dengan gerakan separatis, kelompok kriminal bersenjata di dalam negeri, atau seperti apa? Sesaat lagi ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang, pemirsa.